Sealand, luas 0,004 km persegi. Meskipun tidak diakui sebagai negara resmi, Sealand layak disebut karena statusnya yang unik. Sealand adalah sebuah platform bekas benteng militer di Laut Utara, sekitar 12 km dari pantai Inggris. Pada tahun 1967, Roy Bates mengklaim struktur ini sebagai negara merdeka dan mengangkat dirinya sebagai pangeran. Mereka bahkan mencetak paspor, perangko, dan mata uang sendiri. Walaupun tidak ada pengakuan dari negara manapun, Sealand tetap mempertahankan klaim kedaulatannya dan memiliki beberapa penduduk tetap. Vatikan City, 0,49 km persegi. Vatikan adalah negara terkecil di dunia yang diakui secara internasional. Terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan pusat gereja Katolik Roma dan tempat tinggal resmi Paus. Vatikan memiliki sistem pemerintahan teokrasi absolut, dan kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan Paus. Meskipun luasnya kurang dari setengah kilometer persegi, Vatikan menyimpan kekayaan seni dan budaya luar biasa. Negara ini memiliki pos, mata uang, bahkan pasukan kecil bernama Garda Swiss. Nauru, 21 km persegi. Nauru adalah negara republik kecil yang berada di kawasan Mikronesia, Pasifik Tengah, dengan populasi sekitar 10.000 orang. Nauru tidak memiliki ibu kota resmi, hanya pusat administratif bernama Yaren. Nauru dulunya sangat kaya karena cadangan fosfat yang melimpah. Namun setelah sumber daya habis, negara ini mengalami krisis ekonomi berat. Kini, banyak warga mengandalkan bantuan luar negeri dan pekerjaan di sektor publik. Nauru juga dikenal karena menjadi lokasi fasilitas penahanan imigran yang dikelola Australia. Tuvalu, 26 km persegi. Tuvalu adalah negara kepulauan di Pasifik yang terdiri dari 9 atol kecil. Populasinya hanya sekitar 11.000 jiwa. Negara ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri, hasil perikanan, dan pendapatan dari domain internet, TV yang dijual ke berbagai perusahaan digital. Tuvalu juga menjadi simbol penting dalam isu perubahan iklim karena ketinggiannya yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Tuvalu menjadi sorotan dunia karena perjuangannya melawan dampak pemanasan global. San Marino, 61 km persegi. San Marino adalah negara kecil yang sepenuhnya dikelilingi oleh Italia. Negara ini mengklaim sebagai republik tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 301 Masehi. Meskipun kecil, San Marino memiliki sistem pemerintahan demokratis yang dengan dua kepala negara, disebut Captain Region, yang dipilih setiap 6 bulan. Ekonominya bergantung pada pariwisata, sektor keuangan, dan penjualan perangko dan koin koleksi. San Marino juga memiliki hubungan luar negeri aktif dan kursi di berbagai organisasi internasional. Liechtenstein, 160 km persegi. Liechtenstein adalah negara pegunungan kecil yang terletak di antara Swiss dan Austria. Negara ini adalah salah satu dari sedikit monarki di Eropa yang masih dipimpin oleh pangeran yang memiliki kekuasaan signifikan. Liechtenstein dikenal sebagai pusat keuangan dengan pajak rendah dan peraturan perbankan yang ketat. Meski tidak memiliki bandara, negara ini memiliki sistem transportasi dan infrastruktur yang sangat maju. Pendapatan per kapita adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Marshall Island, 181 km persegi. Republik Kepulauan Marshall terdiri dari 29 atol dan lebih dari 1.000 pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Negara ini memiliki sejarah kelam karena menjadi lokasi uji coba nuklir Amerika Serikat pada tahun 1940 sampai 1950-an, termasuk uji coba di Bikini Atoll yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan. Marshall Island menjalin hubungan sangat dekat dengan AS lewat Compact of Free Association yang memberikan akses ekonomi dan pertahanan. Negara ini juga menghadapi ancaman perubahan iklim karena permukaan tanah yang rendah. Saint Kitts and Nevis, 261 km persegi. Negara ini adalah federasi dari 2 pulau di Karibia yang menjadi tempat kedatangan bangsa Eropa pertama di wilayah itu. Kini, Saint Kitts and Nevis dikenal sebagai destinasi wisata dengan pantai tropis dan budaya Karibia yang kaya. Negara ini juga menawarkan kewarganegaraan melalui skema investasi yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka. Meskipun kecil, mereka memiliki sistem pemerintahan demokratis dan kehidupan politik yang stabil. Maldives, 298 km persegi. Maladewa terdiri dari sekitar 1.200 pulau koral di Samudra Hindia. Negara ini adalah salah satu destinasi wisata paling eksklusif di dunia, terkenal dengan resort mewah di atas laut. Namun,
Banyak orang tidak menyadari bahwa Maladewa juga negara yang sangat kecil dan sangat terancam oleh kenaikan permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Maladewa memiliki ketinggian kurang dari 2 meter dari permukaan laut. Pemerintahnya telah mengusulkan pemindahan penduduk sebagai langkah antisipasi. Malta, 316 km persegi. Malta adalah negara kepulauan di Laut Tengah yang terdiri dari 3 pulau utama, Malta, Gusur, dan Comino. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban dan titik strategis antara Eropa dan Afrika. Malta pernah dikuasai oleh berbagai bangsa, termasuk Romawi, Arab, dan Inggris. Kini, Malta adalah negara anggota Uni Eropa dan memiliki ekonomi yang berkembang di sektor pariwisata, jasa keuangan, dan teknologi digital. Meskipun kecil, Malta memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang maju. Grenada, 344 km persegi. Grenada adalah negara kepulauan di Karibia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Negara ini pernah menjadi bagian dari koloni Inggris dan sempat mengalami invasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1983 karena konflik politik internal. Kini, Grenada adalah negara demokratis yang stabil dengan perekonomian berbasis pariwisata, pertanian, dan pendidikan internasional, termasuk Universitas Kedokteran yang menarik banyak pelajar asing. Saint Vincent and the Grenadines, 329 km persegi. Negara ini terdiri dari pulau utama Saint Vincent dan gugusan pulau kecil bernama Grenadines. Lokasinya berada di timur Karibia. Negara ini memiliki ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan jasa keuangan. Pisang adalah komoditas utama ekspor. Meskipun produksinya telah menurun, keindahan alamnya menjadikan negara ini tujuan wisata populer, termasuk bagi pelaut dan pecinta pulau tropis. Barbados, 430 km persegi. Barbados adalah negara Karibia yang menjadi republik pada tahun 2021 setelah memutuskan hubungan konstitusional dengan kerajaan Inggris. Negara ini memiliki warisan budaya yang sangat kuat, dipengaruhi oleh Afrika dan Inggris. Ekonomi Barbados sangat bergantung pada pariwisata, jasa keuangan, dan ekspor rum. Barbados juga dikenal sebagai tempat kelahiran penyanyi internasional Rihanna. Antigua and Barbuda, 442 km persegi. Negara ini terdiri dari 2 pulau utama dan beberapa pulau kecil lainnya. Antigua dikenal dengan pantainya yang diklaim berjumlah 365, satu untuk setiap hari dalam setahun. Negara ini juga menawarkan kewarganegaraan lewat investasi. Ekonominya didorong oleh pariwisata, perbankan luar negeri, dan ekspor hasil pertanian seperti gula dan kapas. Andorra, 468 km persegi. Andorra terletak di pegunungan Pyrenees antara Prancis dan Spanyol. Negara ini punya bentuk pemerintahan yang unik, yaitu CO Principality, dengan 2 kepala negara, Presiden Prancis dan Uskup dari Spanyol. Andorra terkenal sebagai destinasi ski dan belanja bebas pajak. Meskipun kecil, negara ini memiliki standar hidup tinggi dan layanan publik yang baik.